Efrata. Dan ini Efrata saya. Efrata adalah anak dengan gangguan dengar. Dan hari ini kita bertemu dan akan berbincang dengan Kak Safa. Hai Kak Safa. Halo Mama. Kita berkumpul di rumah Efrata. Di mana Kakak Safa? Di rumah Efrata di mana? Mojokerto. Efrata asli Mojokerto. Mojokerto itu Jawa Timur. Jawa Timur. Oke. Kita Mari. Terima kasih Kakak Safa. Mama Safa, malam ini kita dari kemarin ya, kita explore Mojokerto. Ya. Baru sekali ya? Baru pertama kali untuk datang di Mojokerto. Banyak hal yang hari ini mungkin baru tahu tentang kota Mojokerto, juga tentang kami, saya dan Efrata saya. Iya. Kalau memang ada hal yang Kakak Safa, Mama Safa mungkin ada sesuatu yang ingin kita bicarakan, disampaikan tentang apapun hari ini. Oke. Go ahead. Kita bisa berbincang-bincang, sharing. Lebih-lebih kalau kita kan sama-sama orang tua hebat ya. Kakak Safa yang hebat, Efrata yang hebat, bagi kami sebagai orang tua tentunya. Pertama kali kita mengucapkan makasih ya kakak ya, karena kita sudah diundang ke sini, kita udah diajak keliling Mojokerto sampai melihat candi-candi peninggalan. Kemudian mendengar cerita yang kemarin semalam ibu cerita tentang Efrata tuh sangat sangat luar biasa menurut saya. Kebayang kakak, Batita sudah di asramakan. Bagaimana itu perasaan ibu? Oh ya, sebelumnya saya pengen tahu dulu, Efrata ketahuan gangguan dengar usia berapa? Oke, jadi kalau berbicara tentang Efrata itu seperti sebuah lagu. Ada naik turun nada dan sebagainya, dimulai dari namanya orang tua ketika kita mengetahui anak waktu itu masih kecil, umur di 6 bulan. 6 bulan saya sebagai ibu, Efrata anak kedua. Jadi pastinya kita itu kalau anak pertama mungkin segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak normal mungkin kurang ngeh gitu ya. Biasanya kalau di masa saya mungkin kalau mama-mama yang sudah hebat, meskipun mama yang baru menikah pun itu beda gitu ya. Tapi bagi saya waktu itu kalau anak pertama karena mungkin belum mengerti, belum pinter ya. Tapi ketika anak kedua sense of feeling bahwa anakku ada sesuatu itu sudah kelihatan. Itu di umur 6 bulan. Efrata sakit panas. Ketika setelah sakit panas kita tepuk atau apapun dia sama sekali tidak respon. Itu hal yang pertama feeling bagi saya. Maaf. Berarti ketika lahir menurut mama Efrata nggak ada masalah ya? Ya bagi saya menurut saya tidak ada masalah. Tetapi apakah pada saat itu saya sudah bisa memvalidasi dia sudah tidak ada masalah nih ketika umur segitu? Karena bayi pada saat awal kan dia juga belum melihat respon yang terlalu responsif seperti anak yang sudah bisa dipanggil, menyaut atau apapun kan juga belum. Jadi tetapi pada saat itu ketika umur 6 bulan kami sudah ke dokter. Kita tahu ketika memang dia terdiagnosa dengan ada gangguan dengar. Berapa di situ? Tidak tahu karena pada saat itu di dokter hati hanya mengatakan anakmu tuli sudah begitu saja tanpa suatu solusi. Karena pada masa itu tahun 2000 memang secara teknologi belum seperti sekarang ya. Jadi pada saat itu secara rasa ada ketidakberterimaan, ada ketidakpercayaan pasti itu. Dari situ kami tidak putus asa, kami mencari informasi tentang seperti apa. Kami cek di rumah sakit ini kami kota kecil Mojokerto, pada itu sama sekali tidak ada alat yang bisa mendeteksi. Di Surabaya pun ada alat tapi yang sudah lama sehingga disarankan kami di tahun 2000 itu kami 2001 ya karena 2000 akhir Efrata lahir,
Jadi itu kami semua pemeriksaan bolak-balik ke Jakarta. Ada di Rumah Sakit Cikini, kemudian ada di Cipto, bahkan dari kondisi-kondisi berusaha dalam masa 3 bulan itu terus mencari informasi tentang anak gangguan dengar, tentang bagaimana masa depan mereka dan sebagainya dalam kondisi keterpurukan rasa dan hati. Tapi disitulah logika dan kenyataan saya harus akumulasi menjalani itu, yang terbaik adalah apa yang harus saya lakukan. Jadi benar-benar pada masa itu ya kami berjuang untuk apa sih yang terjadi dan dunia apa sih yang akan dimiliki oleh putri kami. Saya tidak akan bertanya masalah perasaan. Hmm. Kalau masalah perasaan ketika pertama kali terdeteksi, nggak usah ditanya. Mungkin sama semua orang tua. Betul. Jadi saya sekarang tidak mempertanyakan itu. Iya. Saya yang ingin pertanyakan menurut pengalaman ibu yang terberat memperjuangkan Evata dari dia 6 bulan sampai dia saat ini sudah dewasa, titik mana yang paling berat? Apakah kemarin kan ibu bercerita Batita dia sudah di asramakan. Betul. Saya tidak bisa membayangkan itu. Oke. Apakah titik itu yang paling terberat? Betul. Jadi titik itu ketika dia umur 3,5 tahun, hampir 4 tahun ya. Saya harus melepas Evata. Kenapa? Ada terkondisikan di tempat kami sekolah-sekolah yang tidak memungkinkan bagi anak gangguan dengar. Sementara saya punya ekspektasi bahwa anak saya harus bisa bicara, harus bisa mendengar. Makanya di tiap titik itu saya sudah melakukan terapi di 3 tempat, bahkan juga mendatangkan dari Surabaya ke Mojokerto terapis. Tetapi memang pada saat itu di dalam prosesnya perkembangan untuk mendengar Evata secara EVT itu tidak bisa kami dapatkan. Alatnya apakah sudah mumpuni? Pada saat itu yang dilakukan atau yang sudah dipasangkan itu adalah alat yang secara teknologi sudah terbaik pada masa itu. Pada masa itu untuk di Indonesia, super power dengan semua hasil tes dan sebagainya itu sudah semua. Hal yang kami lakukan, kita harus terapi dan sebagainya sudah kami lakukan, tapi hasilnya tidak bisa ada feedback progres yang bagus, tidak ada. Dari situ akhirnya saya beralih bahwa dia harus mendapatkan sekolah yang sesuai. Disitulah saya mulai dari Mojokerto, Surabaya, Jawa Timur, Malang, berkeliling ke Jakarta sampai di Santirama, kemudian di sana sampai kemudian di Wonosobo. Disitulah akhirnya dengan sangat berat rasa, ya, bukan secara pemikiran, tapi dengan berat rasa, ya, saya harus melepaskan untuk masa depan Evata. Kenapa? Apakah pada masa itu tidak ada informasi tentang implan? Ada. Tetapi pada masa tahun itu implan yang ada di Indonesia belum ada, Ma. Adanya di luar negeri, di Australia dengan biaya yang luar biasa yang tidak terjangkau oleh kami. Sehingga ketika saya harus membuat suatu keputusan masa depan Evata adalah yang terbaik kita sebagai orang tua sesuai dengan kondisi dan kemampuan kami di Indonesia tentunya adalah dengan dia harus sekolah di sana. Berat, sangat berat. Tetapi dari berat itu saya tahu bahwa saya harus mencapai target sesuatu untuk yang terbaik untuk Evata. Pada saat awal berat adalah bagaimana saya menekan rasa saya, ego saya, hati saya. Tetapi di situ saya akan membuka peluang pintu untuk Evata. Makanya ketika Evata melakukan semua itu, proses itu semua saya buat, saya catat, saya semua. Akhirnya sampai proses Evata kemudian punya kesempatan implan. Nah, ini aku juga punya cerita, Ma. Dengan Evata. Implan usia berapa? Nah itu, Evata usia hampir 10 tahun. Karena pada masa itu baru ada kesempatan dari sisi dana maupun dari sisi secara teknologi yang ada di Indonesia, kemampuan yang bisa. Nah, disitulah baru Evata bisa melakukan itu tahun 2009 di Bali tempatnya. Nah, itu pun, nah selama ini kan kenapa
eh, ketika kita sudah melakukan penggunaan alat bantu dengar, kenapa tidak ada progres padahal sudah terapi dan sebagainya. Kenapa ini? Ternyata pada saat implan itu baru diketahui Efrata ada kekhususan lagi namanya Mondinitis plansia. Apa itu? Jadi Mondinitis plansia itu kelainan yang ada, jadi tidak ada sekat antara telinga dan otak. Yang saya tahu begitu yang disampaikan dokter. Baru tahu saya. Sehingga ada cairan, jadi ketika operasi pun itu mempunyai tingkat kesulitan lebih dibanding dengan yang hanya masalah gangguan dengar aja. Nah, itu ketika di apa ya kakak MRI ya? Sebelum apa pre-operasi itu kan ada persiapan kan untuk MRI gitu kan. Itu tidak terlihat gitu kalau ada kendala di situ. MRI dilakukan, semua dilakukan. Nah, karena bagaimanapun juga saya orang awam, Kakak Safa, saya tidak tahu, dokterlah yang lebih tahu memutuskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pun Efrata adalah pasien pertama yang terdiagnosis dengan itu. Nah, apakah bagaimana dan sebagaimana untuk penata laksanaan dan sebagainya, saya hanya pasrah, saya hanya mengikuti apapun itu dari dokter yang melakukan. Dan kita saya yakin ya. Kita percaya dan yakin beliau-beliau pasti sudah melakukan yang terbaik, terwujud operasi Efrata cukup bisa berjalan lancar dalam arti secara proses operasinya. Tetapi memang setelah operasi ketika ada tes memang belum terdeteksi tersambung terkonek antara alat dan kemampuan untuk mendengar. Nah, dari situlah baru proses itu berjalan. Jadi kalau tahap pertama ketika kita mengerti tentang kondisi anak, tahap kedua bagaimana saya harus merelakan di hati untuk dia jauh dari saya, dan yang ketiga adalah ketika setelah operasi ada hal yang tidak terduga yang terjadi untuk Efrata. Operasi implannya sendiri kan biasanya kalau nggak salah kalau yang normal itu 4-6 jam ya? Ya. Kalau Efrata berapa lama? Lama, itu sampai hampir 10-12 jam kayaknya pada saat itu. Kenapa begitu? Karena memang ini baru pertama. Jadi rumah sakit dalam hal ini dokter yang melakukan pun mungkin itu adalah tingkat kesulitan yang pertama. Sehingga beliau-beliau seperti yang disampaikan ke saya harus konsultasi dulu dengan dari tim dokter yang di luar, yang dalam hal ini itu adalah bagian dari informasi terbaru untuk kemudian menyelesaikan keberhasilan operasi Efrata. Dan bersyukurnya Mam, ya kondisi itu setelah 1,5 tahun, operasi baru kemudian bisa terdeteksi ada progres. Nah, jadi setelah operasi apakah terapi terus sampai 1,5 tahun. Hasil dari setelah di terapi kan biasanya kita tes pendengaran nih. Nah, hasil pendengaran itu tetap 70 desibel. Biasanya orang kalau anak-anak yang ada gangguan dengar, tidak ada kendala, setelah operasi implan itu bisa rata-rata bisa 30 desibel, dari itu kemudian dari 25 sampai 20 seperti itu. Tapi Efrata sampai 1,5 tahun itu tetap 70 desibel. Terus tindakan berikutnya apa yang dilakukan? Tindakan tetap aja kami terapi dan inilah yang kemudian mungkin ya dari kondisi-kondisi ini yang akhirnya membawa saya bahwa setiap orang, setiap anak masing-masing punya kekhususan. Di sanalah akhirnya di tahun 2012 kami pun membentuk paguyuban komunitas di Surabaya, komunitas anak gangguan dengar dan orang tua ya. Nah itu akhirnya kami dari situ, dari pengalaman yang ada itu, saya berusaha memberikan pengetahuan, memberikan informasi tentang anak gangguan dengar, bagaimana tentang rasa orang tua, bagaimana dan sebagainya, sampai kemudian Efrata hari ini. Nah, disinilah seperti Mama Safa memberikan motivasi kepada semua orang, termasuk kami juga begitu, Efrata. Jadi kalau orang selalu mengatakan operasi pada umur kecil nanti akan ada keberhasilan bagus, iya. Tetapi apapun kondisinya, setiap orang tua, setiap keluarga punya alasan di mana mengapa harus masa waktu sekarang, mengapa harus kondisi begini, termasuk Efrata.
mengapa Efrata seperti ini. Jadi kalau kegiatan-kegiatan, Mam, biasanya kami melakukan sosialisasi tentang anak gangguan dengar tidak hanya untuk implan. Anak gangguan dengar dengan menggunakan alat bantu pun secara deteksi dini, bagaimana mereka bisa mendapatkan sehingga untuk recovery jauh lebih bagus. Nah, itu pun Efrata selalu menjadi contoh, ini loh hasil yang tidak maksimal. Ini loh hasil yang tidak bagus. Kalau yang lainnya yang masih kecil, ini loh hasil yang bagus. Nah, dibuat contoh seperti itu mungkin orang lain akan berpikir, apa enggak sakit hati? Ya, rasa ada, Mang. Sudah rasa ada, aduh anakku kok diginikan, aduh kok begini. Tapi dari semua itu, saya tahu bahwa Tuhan itu punya hal yang luar biasa. Dengan memberikan anak-anak kita luar biasa. Kakak Safa itu bagi kami orang itu luar biasa. Jadi dari kondisi itu tidak membuat saya berkecil hati. Jadi tetapi semakin menunjukkan jangan sampai ada yang terlambat penanganan baik menggunakan alat atau seperti apapun. Nah, sebenarnya kalau saya kadang-kadang menghibur diri gitu ya, Mas. Aku kan juga sudah melakukan deteksi dini umur 6 bulan gitu loh. Orang-orang kadang baru tahu umur 1 tahun, 2 tahun. Oh, kakak Sofa 2 tahun pakai alat bantu dengar 4 tahun. Saya 6 bulan. Umur 8 bulan Efrata sudah menggunakan. Tapi kan nggak tahu kendalanya tetan. kemarin. Yang Betul, itu kan. kendalanya karena ada mondini Iya. di sebelahnya sehingga sudah implan pun 1,5 tahun baru dia bisa respon. Iya. Perkembangannya tidak bisa tercapai karena ada kondisi begitu. Jadi kadang orang lain mungkin melihatnya, kenapa sih kok begitu? Kadang-kadang kan begitu ya. Kenapa sih kok begitu? Tetapi kadang-kadang kita kan ya sudahlah. Tapi anak kita hebat. Kita hebat. Kita juga ibu yang hebat. Iya. Kita bersyukur kita dianugerahi dengan putri-putri yang Maaf luar ya, biasa. ini pastikan ya orang ibu-ibu ini kalau ngobrol jadi lanjut ya. Nanti kita lanjutin lagi ya sesi selanjutnya gitu ya. Kita explore lagi dengan cerita Efrata selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya kalau yang belum subscribe YouTube Kakak Safa. Terima kasih sudah menonton. Nanti kita akan lanjut ke sesi keduanya ya. Oke, dah. Tunggu ya. Assalamualaikum.